Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mantan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Indonesia, almarhum Bapak Mochtar Kusumatmadja meninggal dunia hari ini ya. Dan kalau kita lihat para pemirsa ya, jasa beliau adalah sangat besar untuk bangsa Indonesia ini. Nanti akan kita ceritakan dulu. Kita lihat dulu ada akun dari Twitter resmi kantor staf presiden. Turut berduka cita atas wafatnya Bapak Mochtar Kusumatmadja. Beliau adalah guru besar dan dekan Fakultas Hukum Unpad, Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II, Kabinet tahun 1973 sampai 1978, Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan 3 dan 4, Kabinet Pembangunan 3 dan 4, 1978-1988 ya. Nah, kabar duka itu juga dibenarkan oleh putra beliau, yaitu Rahmat Askari lewat keterangan singkat yang diterima oleh media online. Menurut Rahmat, almarhum mengembuskan nafas terakhir pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah tadi jam 9 pagi hari Minggu tanggal 6 Juni. Bapak Prof. Mochtar Kusumatmadja, mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ya. Beliau meninggal di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Nah, kalau kita lihat Yusril Ikhza Mahendra ya, ini menulis jasa-jasa beliau ya, yang bahkan beliau mengusulkan agar Bapak almarhum Mochtar Kusumatmadja ini diusulkan menjadi pahlawan nasional. Karena beliau memiliki gagasan yang luar biasa dan bahkan Yusril mengungkap utang bangsa Indonesia yang terhadap almarhum juga tidak akan terbayar. Kenapa? Kita lihat ya, bahwa beliau kita lihat langsung saja ya, semasa mahasiswa saya pernah mengikuti kuliah beliau, ini kata Pak Yusril ya, di Fakultas Hukum UI dan membaca banyak buku-buku beliau yang sangat inspiratif. Keahlian almarhum dalam hukum internasional, lebih khusus lagi tentang hukum laut, sangat luar biasa. Gagasan wawasan Nusantara adalah gagasan beliau yang luar biasa. Ketika menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri, beliau gigih memperjuangkan gagasan wawasan Nusantara di forum internasional sehingga menjadi spirit pengaturan United Nations Convention of the Law of the Sea ya. UNCLOS ya. Dengan itu kita diakui sebagai negara kepulauan. Kalau tidak ada yang ini, tidak diakui, maka kita satu pulau dengan pulau lain itu nyebrang sudah wilayahnya wilayah laut internasional. Tapi karena kita adalah negara kepulauan, maka berapapun jarak laut di antara pulau-pulau itu tetap menjadi wilayah kita. Itu sebenarnya sangat penting ya, sangat penting. Itu berkali-kali diajukan dan akhirnya bisa goal juga ya. Nah, yang keenam, laut antara dua pulau adalah teritori kita berapapun jaraknya. Ada juga ZEE, zona ekonomi eksklusif 200 mil dari batas terluar ya, pantai itu, memperluas kewenangan kita di laut. Hutang budi bangsa kita kepada Pak Mochtar dan juga pendahulu beliau, Insinyur Haji Juanda, mengenai masalah ini tak akan terbayar selamanya ya. Maka setelah wafat sangat layak almarhum Prof. Mochtar diangkat menjadi pahlawan nasional karena jasa dan pengabdiannya yang luar biasa. Beliau adalah akademisi, intelektual, teknokrat, dan diplomat yang telah menyumbangkan sesuatu yang sangat berarti bagi kemajuan bangsa kita. Nah ini ya, selamat jalan Pak Mochtar. Saya tak akan pernah lupa kebaikan Pak Mochtar kepada saya, kata Prof. Yusril ya. Kalau kita lihat ya, beliau lahir di Jakarta 17 Februari 1929. Almarhum merupakan putra dari pasangan R. Taslim Kusumatmadja dan Sulmini. Awalnya beliau menamatkan pendidikan hukumnya di spesialisasi hukum internasional dari Fakultas Hukum UI tahun 55. Kemudian juga mendapat gelar Master of Law LLM dari Yale Law School Amerika Serikat tahun 56 ya, melanjutkan S2-nya di Amerika Serikat. Kemudian beliau juga sangat ya mumpuni ya dalam bidang tadi hukum laut ya. Nah, sejak tahun 1959 beliau bekerja sebagai dosen di FH Fakultas Hukum Unpad ya, Universitas Padjadjaran ya. Di Unpad juga mendapat gelar doktor ilmu hukum pada tahun yang sama juga hukum internasional di Fakultas Hukum Unpad.
Pada tahun 1972, beliau menjadi Rektor Unpad dan karena setelah itu dipercaya oleh Pak Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Kehakiman, ya. Dan juga setelah itu menjadi Menteri Luar Negeri. Puncak prestasi yang ia peroleh selama menjadi Menteri Luar Negeri adalah diterimanya konsep negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982, ya. Nah, ini para pemirsa, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, ya, jasa beliau untuk bangsa ini sangat besar, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, dan juga mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau dalam memperjuangkan kemaslahatan bangsa dan negara untuk kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Untuk almarhum Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, kita bacakan Al-Fatihah, lahul Al-Fatihah. Iya, karena terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.